Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya berikan waktunya kepada Mas Fajrul Falah dan Mbak Lu'lu Nafisa. 30 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator Mbak Nitfa ya atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penanggap, ada Elvida, ada Pak Fadli yang mewakili Pak Basnang. Terima kasih Pak Fadli. Kemudian ada Bu Supri, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat kami di FKKMK UGM. Matur nuwun, Bu Supri sudah menyempatkan hadir walaupun masih di luar negeri. Nggih. Kemudian tak lupa juga kepada Dr. Hanggoro, Ketua Tim Pengabdian kami, sekaligus pembina kami di Yayasan KSS. Terima kasih Dr. Hengki sudah memberikan sambutan eh, pada acara pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, jadi nanti saya dan Mbak Lulu akan coba menyampaikan bagaimana sih latar belakang buku ini dibuat dan juga isinya itu apa saja, gitu. Karena kan tema pada pagi hari ini kaitannya sama bedah buku. Apakah share screen saya sudah terlihat, nggih? Sudah? Oke. Baik, eh, jadi Bapak Ibu, kami menamakan buku kami ini adalah Trias UKP. Nah, UKP itu singkatan dari Kesehatan Persorangan. Kemarin saya diskusi dengan Bu Dina dari Kementerian Kesehatan. Matur nuwun Bu Dina sudah hadir juga pada pagi hari ini. Jadi memang kami terinspirasi dari Trias UKS ini. Kemudian memunculkan konsep Trias UKP gitu. Walaupun kemarin sudah kasih masukan juga itu sama Bu Dina. Mas, ini referensi di bukunya kurang update gitu. Oh nggih, enggak apa-apa Bu. Malah alhamdulillah niki karena kementerian sakit hadir memberikan masukan. Nah, ini kan nanti akan jadi perbaikan-perbaikan juga untuk kami gitu. Nah, jadi pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal dari mulai latar belakang, Trias UKP sebagai solusi, manajemen pesantren sehat, cerita inisiasi di salah satu pondok pesantren di Sleman, kemudian bagaimana roadmap strategi dan kolaborasi pentahelik yang selama ini kami lakukan, website KSS, dan mohon maaf harus satu lagi ya, yang ketujuh yang terakhir nanti yang Mbak Lulu sampaikan adalah terkait isi buku Trias UKP itu ada apa saja. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa eh, apa namanya data dari Kementerian Kesehatan, walaupun ini masih lama ya, mungkin nanti kami perlu perbaharui bahwa prevalensi skabies itu kurang lebih mencapai 84,8% di sekolah asrama gitu. Dan selain skabies, ada berbagai macam penyakit kulit lainnya, serta beberapa penyakit lain seperti diare, DB, malaria, ISPA, dan TB juga. Kami juga cukup sedih kemarin ada salah satu pondok pesantren di DIY yang eh, terkena outbreak TB. Nah, ini kan juga menjadi salah satu perhatian kami juga. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, perkembangan zaman tidak hanya sekarang penyakit fisik yang menular, tapi juga tidak menular, itu mulai muncul pada anak-anak sekaligus terkait dengan mental, yang akhir-akhir ini marak di pesantren, kaitannya dengan bullying dan lain sebagainya. Padahal pesantren, seperti yang kita tahu adalah salah satu lembaga pendidikan terbesar dan tertua di Indonesia. Bahkan eh, Gajah Mada sendiri saat ini usianya baru 70-an tahun. Kalau itu si pondok pesantren sudah ada yang ratusan tahun gitu. Seperti di Probolinggo, tempatnya Ki Hasan Besari itu sudah ratusan tahun yang lalu. Eh, dan saya kira Bapak Ibu juga sepakat bahwa pondok pesantren ini tidak fokus pada mencerdaskan santri dengan ilmu pengetahuan, tapi juga
membekali santri-santrinya dengan pembekaran karakter berupa adab. Makanya saya ingat banget dulu ketika pertama kali menyantri juga ilmu yang harus dipelajari itu adalah taklim muta'alim yang di dalamnya banyak terkait dengan adab-adab. Nah, namun saya aspek kesehatan belum menjadi perhatian. Padahal Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama sudah memberikan regulasi terkait dengan Poskes tahun 2013. Kemudian sudah ada pedoman pesantren sehat tahun 2019. Kemudian dari Kemenak juga saya kira sudah memberikan eh, apa namanya beberapa regulasi juga kaitannya dengan pesantren sehat yang sifatnya UKBM ya atau usaha kesehatan berbasis masyarakat. Nah, untuk itulah kader santri hadir sejak 2022 yang kita punya mimpi untuk kemudian bareng-bareng bagaimana membentuk sistem kesehatan di pesantren. Nah, tadi ya problem utama, tadi Dokter Enggi juga sudah sempat menyampaikan ya bahwa masih ada stigma sampai dengan sekarang. Dari dulu saya mondok sekitar eh, di 15 tahun yang lalu sampai dengan sekarang masih ada. Nek durung gudiken, durung mondok gitu. Atau kalau belum kena skabies ya belum mondok. Kemudian ada keterbatasan sumber daya gitu, baik SDM, sarana prasarana maupun aspek sanitasi. Dan bukan tanpa sih sebenarnya, sudah ada solusi, tapi selama ini tidak sifatnya continue atau hit and run. Jadi hanya mungkin beberapa dari kita, akademisi ataupun komunitas datang memberikan penyuluhan, tapi kemudian tidak ada program secara kontinu. Nah, maka dari itu kami menelurkan konsep yang kami namai Trias UKP atau Usaha Kesehatan Pondok Pesantren yang harapannya bisa jadi solusi lanjutan. Yang pertama, kami menginisiasi pos kesren atau pos kesehatan pesantren yang sifatnya UKBM lebih ke promotif preventif yang sudah ada regulasinya di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 dan saya kira di Undang-Undang Kesehatan baru tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan tahun 2024 itu juga makin dikuat gitu. Jadi matur nuwun untuk Kementerian Kesehatan juga karena sudah memasukkan isu ini dalam regulasi yang baru. Ada juga dari panduan apa peningkatan hidup bersih dan sehat pesantren dari Kemenak tahun 2022. Kemudian eh, setelah pos kesehatan itu berdiri sebagai unit, maka siapa yang mengelola? Nah, maka dari itu kami memberdayakan santri sebagai kader kesehatan. Jadi santri yang nantinya jadi kami namakan kader santri sehat itu adalah santri yang sudah kami latih gitu. Dari mulai apa namanya terkait dengan penanganan pertama, kemudian apa namanya kalau di Asalafiyah itu karena kemarin berdasarkan survei yang salah satu jadi masalah adalah skabies dan juga mental health, maka kami ajari juga manajemen skabies tentang apa konselor sebaya untuk menangani kesehatan mental itu. Terus bagaimana kami latih mereka juga untuk menjadi penyuluh-penyuluh kepada santri-santri yang lain gitu, terutama bagi eh, siswa-siswa baru ya yang masuk ke lingkungan pondok pesantren. Nah, kemudian setelah unitnya ada, setelah kader kesehatannya ada, maka program kesehatan. Nah, program kesehatan inilah yang tadi ya sifatnya lebih ke preventif dan promotif itu tentunya juga sesuai dengan kebutuhan pesantren. Maka dari itu di awal perlu adanya asesmen atau kajian gitu. Nah, eh, ya itu tadi. Jadi sebenarnya kegiatan KSS itu bahkan sebelum di Asalafiyah kami sudah melakukan kegiatan tahun 2021. Tapi waktu itu sifatnya lebih ke penanganan terkait COVID gitu. Nah, kemudian 2022, 23, 24 kami ada kegiatan di As-Salafiyah Melangi dan per tahun ini awal tahun kami sudah menjadikan pengabdian masyarakat ini sebagai yayasan yang fokus pada tiga usaha kesehatan di pesantren atau kami singkat 3SP.
Nah, kami mempunyai visi untuk meningkatkan status kesehatan di pondok pesantren melalui implementasi TRIAS UKP dan misinya memberdayakan kesehatan santri sebagai pengelola pos kesehatan pesantren dan pelaksana program kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif di pondok pesantren. Eh, Kemudian kami menuangkan beberapa konsep Trias UKP ini perjalanannya menjadi manajemen pesantren sehat yang terdiri dari penetapan masalah prioritas melalui asesmen, kemudian bagaimana setelah setelah mengetahui masalahnya apa, ditetapkan prioritasnya apa, kemudian kita apa namanya membantu brainstorming pengasuh, pengurus pesantren sekaligus kader kesehatan untuk melakukan perencanaan-perencanaan program tadi. Nah, kemudian setelah direncanakan tentu diimplementasikan sesuai dengan perencanaan dan bagaimana kita memonitoring dan evaluasinya. Oke, ini mungkin kita lewati saja. Jadi eh, apa namanya? eh, Tentu kami selama ini juga berpegang pada pedoman yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, bagaimana apa namanya? Ada yang namanya musyawarah masyarakat pesantren tadi itu ya untuk kemudian merencanakan programnya apa gitu. Tapi yang pasti kalau menurut kami di awal itu perlu ada komitmen dulu untuk mendirikan Poskestren sebagai unit gitu. Baru kemudian kita melakukan apa namanya pelatihan kader, kemudian ada asesmen, perencanaan, kemudian program kesehatan seperti itu. Nah, ini beberapa implementasi yang apa namanya kami lakukan juga di salah satu pondok pesantren di Melangi dan tentunya di akhir perlu adanya monitoring dan evaluasi sesuai dengan indikator ketercapaian serta kita juga perlu merumuskan tiap tahun bagaimana rencana tindak lanjut ke depan gitu. Nah, ini cerita inisiasi kami. Jadi kami mulai tahun 2022. eh, Barangkali di sini ada Ninghil ya dari Pondok Pesantren Salafiyah atau teman-teman yang lain. Terima kasih sudah hadir juga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Salafiyah 2 Melangi yang telah sama-sama berkomitmen dari awal. Karena tanpa komitmen pengasuh, saya kira juga kegiatan kami tidak ada artinya gitu. Dan makanya kemudian ketika eh, kemarin menyampaikan materi tentang manajemen pesantren sehat di Dinas Kesehatan Sleman yang mengundang beberapa pondok pesantren di Sleman serta beberapa waktu lalu juga kami menyampaikan manajemen pesantren sehat di Tasikmalaya. Kami menyampaikan bahwa paling utama adalah komitmen pengasuh itu. Bahwa tanpa komitmen pengasuh program apapun sebaik apapun kalau tidak ada feedback yang bagus ya mohon maaf kemungkinan akan tidak berjalan secara kontinu gitu. Nah, ini kami di Melangi, ini Bapak Ibu gambaran sendiri ini unit Poskestren yang ada di Melangi. Jadi eh, dijadikan UKS juga sih. Jadi kalau pagi namanya UKS, setelah itu apa namanya namanya Poskestren gitu ya ketika madrasah. Tapi ya jadi satu. Jadi ini kami menginisiasi bersama, kami memberikan apa namanya melalui dana hibah tadi bantuan-bantuan juga untuk mengisi sarana prasarana agar standar. Bahkan alhamdulillah Bapak Ibu saat ini di Poskestren sudah ada satu perawat dan satu apoteker. Itu juga merupakan komitmen perlu diapresiasi dari Pondok Pesantren Salafiyah 2 Melangi. Nah, kemudian apa namanya kami melakukan pemberdayaan di tahun kedua dan ketiga kami lebih fokus ke dua masalah prioritas tadi karena di tahun 2022 kami survei kepada seluruh santri, kami survei lingkungan dan lain sebagainya, menemukan problem utama adalah skabies dan juga kesehatan mental. Maka kami melatih kader berjumlah 40 orang itu untuk difokus kepada eh, manajemen skabies dan juga
konselor sebaya gitu. Dan tentu di tahun keempat, tahun ini kami terus berkomitmen melakukan pendampingan dan penguatan kegiatan Tres UKP dan berharap bisa menjadi percontohan di As-Salafiyah 2 Melangi ke depannya. Nah, nah ini yang tadi saya ceritakan. Jadi kurang lebih gambaran bagannya seperti ini. Kami melakukan asesmen, memberikan fisik, ternyata menemukan beberapa permasalahan skabies, maka kami latih kader untuk menjadi kader skabies dan kader kesehatan mental atau sebaya itu. Yang kader ini juga kita latih untuk bagaimana memanajemen pesosren sebagai unit ya, dan tentunya meminta juga kerjasama dari Puskesmas untuk memberikan pengawasan dan pendampingan gitu. Dan kader skabies ini melakukan monitoring, kemudian apa namanya, tentu action plan lain yang kemarin sudah kami lakukan gitu. Nah, ini roadmap kami selama 10 tahun ini sudah sejak 2022. Mohon doanya juga mudah-mudahan kami bisa terus berkembang dan tentu kegiatan Trias UKP bisa diduplikasi di beberapa tempat lain baik di Sleman, Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia. Eh, Ya, jadi untuk strategi tindak lanjutnya tentu kami akan terus memberikan penguatan Triasoka BDS ya Melangi, salah satunya juga dengan digitalisasi gitu. Kami sudah membentuk website juga, di sana ada beberapa pembelajaran yang bisa diakses, ada buku kami yang kami tulis, buku pertama di tahun 2023 ada di website, beberapa video pembelajaran yang ada di YouTube kami juga sampaikan di website gitu, dan beberapa publikasi kegiatan yang lain. Kemudian tentu, nah ini yang menarik Bapak Ibu, barangkali ini nanti akan jadi diskusi juga. Jadi pesantren ini kan sifatnya lebih ke promotif preventif karena UKBM. Nah, tapi eh, kemarin diskusi dengan pengasuh pengen bikin klinik kesehatan gitu. Nah, ini juga kalau kami sih kemarin menyampaikan konsepnya begini. Apabila berdiri klinik kesehatan di pondok, maka itu harus diletakkan di luar di luar pesantren karena juga nanti bisa apa namanya menampung kapitasi dari masyarakat sekitar gitu. Poskesrennya tetap ada di dalam pesantren. Jadi eh, upaya kuratif dilakukan oleh klinik kesehatan dan juga puskesmas, tapi upaya promotif preventif tetap dilakukan oleh poskesren dan juga kader-kadernya gitu. Nah, terus kemudian kami juga rencana yang ini mohon doanya mudah-mudahan lancar, antara bulan Agustus atau September kami akan melakukan workshop Trias UKP dan inisiasi di tempat yang lain termasuk barangkali di Jawa Tengah. Nah, tentu kami eh, juga apa namanya tidak bisa berjuang sendiri, maka dari itu terima kasih atas dukungan selama ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Pak Cahya Prihantama dan juga tim. Kemudian ada juga dari Pak Ahmad Fauzi dari Kementerian Agama Sleman dan juga tim dari Puskesmas 2 Gamping juga, matur nuwun Bapak Ibu, seperti juga organisasi masyarakat lain yang selama ini mendukung kegiatan kami. Nah, ini kami menyampaikan post policy brief ya waktu tahun kemarin ke Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sleman gitu. Nah, ini website kami Bapak Ibu, silakan nanti dapat diakses www.kadersantrisaya.com. Barangkali minta tolong Mbak Nitva atau Mbak Muti bisa share juga di kolom chat untuk apa alamat websitenya biar nanti Bapak Ibu yang hadir bisa mengklik. Silakan bisa dikunjungi. Di sini tadi saya sampaikan di bagian artikel dan publikasi ada buku kami yang pertama, kemudian ada juga YouTube terkait dengan apa namanya kegiatan-kegiatan kami, terutama apa namanya, yaitu beberapa pembelajaran yang selama ini kami ajarkan ke para santri gitu. Nah, ini contoh regulasi. Jadi ini salah satu contoh kami juga berterima kasih sekali ya kepada pemerintah setelah ada pesantren kemudian di beberapa daerah muncul beberapa regulasi pesantren, misalkan contohnya ini di Perda Jateng nomor 10 tahun 2023,
tentang fasilitasi dan sinergitas pengembangan pesantren gitu. Dan kemudian dituangkan dalam Pergub Jateng nomor 17 tahun 2025 ini baru banget kami baru mendapatkan juga di salah satu tim Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Tad Yasin. Eh, dan rencananya dalam waktu dekat kami juga akan sowan ke Semarang, ke Jawa Tengah. Ini juga ada Mbak Nailul Husna, teman-teman impresif santri. Ayo kita kolaborasi, Mbak Husna. Kita bareng-bareng menghadap Pak Wagub untuk nanti mengembangkan kegiatan Trias UKP juga barangkali di daerah Jateng. Karena sangat jelas juga aspek-aspek kesehatan sudah masuk dalam regulasi pesantren ini. Oke. Untuk selanjutnya, Mbak Lolo. Baik, terima kasih Mas Fajrul atas kesempatannya. Eh, Mohon izin Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari Kadin Santri Sehat dan juga Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini berkesempatan ya saya diajak langsung oleh Mas Fajrul untuk kemudian bersama-sama membedah buku yang telah kami susun. Ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi juga terima kasih atas kesempatannya kepada kader-kader sehat, kader santri sehat dan juga dari teman-teman impresif santri atas kesempatan dan juga ilmu-ilmu yang telah dibagikan kepada kami, para volunteer, para relawan, dan juga para santri pada khususnya. Saya ingin akan melanjutkan tadi kaitannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Fajrul. Namun sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang ya, ta'aruf gitu ya. Saya mau izin perkenalan dulu. Mungkin kalau Mas Fajrul sudah banyak yang kenal, tapi mungkin kalau saya, siapa sih saya gitu ya? Mungkin masih banyak yang baru pertama kali ini bertemu atau berinteraksi dengan saya. Jadi nama saya Lulu Nafisa. Saya dosen di jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan UNSUD di Purwokerto. Saya juga merupakan salah satu apa ya bersama Mbak Husna ya tahun 2017 kami menginisiasi berdirinya Impresif Santri. Jadi kalau di DIY mungkin itu ada kader santri sehat. Nah kalau kami memang base-nya itu di Semarang. Jadi ada apa kita namanya kita LSM ya atau NGO Impresif Santri berdiri dari tahun 2017. Namun memang seperti halnya mungkin ya yang dirasakan oleh teman-teman dari LSM dari NGO memang up and doors-nya luar biasa. Jadi terima kasih juga kepada KSS ya yang telah mengundang kami untuk berkolaborasi. Jadi em, nah untuk buku ini, buku Trias UKP ini nanti ada 3 bab utama Bapak Ibu semuanya. Ada unit poskestren, ada kader kesehatan, dan juga ada program kesehatan. Nah, ini kami masih PO nggih, pre-order nanti terakhir hari Minggu nopo nggih. Nanti monggo Bapak Ibu yang tertarik, yang berminat, monggo untuk segera klik link untuk pesanannya. Nah, next. Nah, ini adalah bedah buku, kalau nggak salah yang kedua ya, Mas Fajrul ya, untuk bedah buku Trias UKP-nya. Yang pertama kayaknya yang kemarin yang dengan Puskesmas Tasik ya, maupun itu. Nah, nanti semoga Bapak Ibu semuanya mungkin ya barangkali ada yang berminat lagi untuk pengen tahu lebih dalam tentang bedah buku Trias UKP, nanti bisa juga mungkin kontak kami ya, kontak kader santri sehat ataupun juga kontak Mas Fajrul langsung kaitannya dengan bedah buku Trias UKP. Next. Nah, ini mungkin banyak yang penasaran apa saja sih isi atau konten dari buku Trias UKP ini. Jadi ada 3 bagian tadi, ada bagian pertama tentang unit poskestrennya. Jadi ternyata masih banyak yang belum tahu dari hasil pengalaman saya sendiri selama menjadi akademisi ya, menjadi dosen kan memang kami ada kegiatan dari dalam perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat dan memang fokus saya seringnya ke madrasah ataupun juga ke pondok pesantren. Nah, dari beberapa kali berinteraksi atau bersilaturahim dengan para pengasuh, para guriyah, ning, dan sebagainya itu memang ternyata masih banyak yang belum mengenal atau belum tahu apa itu poskestren. Padahal tadi yang telah disampaikan oleh Mas Fajrul, regulasinya itu sudah dari tahun 2013.
Tapi ketika tahun kemarin, tahun 2022, saya berkesempatan untuk berkegiatan di salah satu poskestren di Banyumas ini, itu ternyata itu adalah salah satu-satunya poskestren di Banyumas. Itu ada poskestren Darussalam di Tukuhwalu, mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang tahu ya. Dan itu juga tadi betul saya sepakat dengan apa yang Mas Fadil sampaikan bahwa keaktifan atau berdirinya poskestren itu juga sangat apa namanya sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pengasuh, dukungan penuh dari pengasuh. Nah, kalau yang tadi Kak, mungkin kalau Mas Fadil yang di Melangi ya, kalau yang kemarin saya yang di sini itu, dan ternyata berdirinya poskesren itu juga ternyata berangkat dari adanya COVID tahun 2019-2020 itu, kemudian dari poskesren, dari pesantren tersebut ada inisiatif untuk mendirikan poskesren. Itu juga berangkat dari tadi adanya salah satu nuriyahnya itu atau ningnya itu adalah dokter. Jadi ningnya dokter, kemudian santrinya tuh juga kebetulan banyak yang mahasiswa kesehatan, jadi akhirnya itu bisa kemudian berdiri poskestren. Tapi untuk pesantren lain tuh banyak yang belum bisa mendirikan poskestren. Nah, itu tadi ada untuk bab ini nanti ada pendahuluan, ada dasar hukumnya tadi telah disampaikan ya, pada ada Permenkes untuk poskesrennya. Kemudian langkah-langkah pembentukan. Nah, ini juga kemarin kan harusnya untuk langkah pembentukan itu kan ada beberapa langkah yang harus dilalui gitu. Tapi memang dari beberapa poskesren yang pernah saya observasi, kemudian saya tanya-tanya ya, saya diskusikan itu, kebanyakan itu berdiri sendiri. Artinya eh, ya dari pesantrennya sendiri. Jadi belum ada pembinaan atau tidak melalui tahapan diskusi dengan puskesmas setempat. Makanya kemudian salah satu temuannya atau salah satu apa namanya evaluasinya adalah belum ada pembinaan ya atau pendampingan langsung dari puskesmas. Padahal kalau di aturannya itu kan minimal 2 kali dalam setahun itu ada pembinaan langsung dari puskesmas itu supaya ya tadi apa namanya kegiatan-kegiatan atau program kesehatannya itu bisa lebih terrealisasi dengan baik. Jadi ada langkah-langkahnya, tadi ada nanti ada SMD, ada survei mawas diri, kemudian ada MPP untuk kemudian memetakan bersama-sama masalah kesehatan apa saja yang ada di pesantren tersebut, kemudian sumber dayanya ada apa saja, ada sarana prasarana apa saja dan sebagainya. Nah, next, kemudian di bab yang 4 nanti ada pembinaan dan pengorganisasian. Ini yang kemarin juga kami temukan juga ternyata tadi apa pesantrennya poskesternya ini lebih ke ya ada, tapi untuk pembinaan tadi masih sangat minimal dari pasien ke setempat ya karena kan tadi idealnya kan harusnya kalau di peraturannya itu minimal 2 kali setahun ada pembinaan. Kemudian pengorganisasian itu juga nanti sangat penting ya, apalagi kemudian kaitannya dengan SDM dan juga pendanaan untuk kegiatan poskestren itu. Kalau yang pernah saya jumpai itu, kalau yang mereka ada yang aksa ya, ada yang bentuknya asuransi, tapi kalau ini juga ada yang digabungkan dengan apa namanya syariah ya, atau bulanan SPP. SPP para santri itu juga ada, jadi digabungkan di situ, tapi nanti ada sekian persen atau berapa nominalnya itu khusus untuk anggaran kesehatan tuh. Tapi ya itu belum semuanya kemudian bisa terrealisasi di pesantren yang ada di Indonesia. Kemudian kolaborasi dan kemitraan. Sebetulnya ini kan yang kita harapkan ya ada kolaborasi dan kemitraan untuk poskestren, ada bisa dengan berbagai pihak, dengan LSM, dengan pemerintah, ataupun juga dengan organisasi masyarakat, atau juga mungkin dengan para akademisi di perguruan tinggi. Karena kan kami juga ada kewajiban untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan penelitian ya, dan itu kan banyak yang kemudian sudah menggandeng apa pondok pesantren. Kemudian penyelenggaraan kegiatan poskestren ini nanti ada kegiatan ada beberapa ada promotif, preventif, kuratif dan kemudian juga ada tambahan kaitannya dengan kesehatan mental dan isu-isu perilaku yang lainnya. Kemudian pembiayaan kesehatan, lalu indikator keberhasilan poskestren. Jadi banyak yang kalau yang pernah saya jumpa itu banyak yang sudah berdiri, ada beberapa yang sudah berdiri sudah aktif, namun memang kemudian kegiatan evaluasinya itu belum terlaksana. Nah itu kemudian perlunya nanti kaitannya dengan teman-teman di pesantren itu bisa lebih memahami apa itu poskestren. Next.
Nah, kemudian salah satu unsur atau pilar utama dari survive atau keberlanjutan dari Poskes itu adalah kader kesehatan. Ada juga yang menyebutnya dengan santri husada. Yang kemudian nanti sebetulnya ada bisa diarahkan kedua dua hal, bisa santri husada ya, atau juga nanti bisa ke kader atau santri siaga bencana. Itu sebetulnya sudah diatur juga di regulasinya, tapi tadi sekali lagi mungkin karena belum sosialisasi regulasinya yang mungkin belum begitu masif, atau mungkin juga komitmen atau perhatian ya dari pondok pesantrennya masih belum maksimal, jadi akhirnya mungkin implementasinya atau penerapannya belum bisa terlaksana di semua pondok pesantren. Nah, untuk kader kesehatan nanti dijelaskan dulu kaitannya dengan pendahuluan, kemudian peran dan tanggung jawabnya, apa sih peran dari masing-masing kader, langkah pembentukannya bagaimana, apakah sistemnya adalah open recruitment, apakah kemudian nanti mereka seperti melamar kerjaan dan sebagainya, ya. Itu sebenarnya sudah ada semua juga di peraturan juga sudah ada dan dipertegas lagi atau kemudian dibuat seoperasional mungkin di buku ini, di buku Trias UKP. Nah, lalu ada keterampilan kader santri sehat, apa saja sih skill yang diperlukan, dan juga kemudian terkait dengan pelatihan atau orientasi untuk kader kesehatan. Jadi, kalau yang pernah pengalaman dari yang pernah saya dapatkan, jadi ada yang sistemnya itu adalah oprek, jadi dari Ponpes itu sudah menunjuk ketuanya, ketua poskesrennya. Kemudian dari ketua poskestra itu nanti ada pengurus inti dan kemudian mereka nanti membuka oprek untuk menjadi kader kesehatan. Nah, dari yang pernah saya ini untuk apa namanya, untuk kadernya itu ya yang daftar itu kebanyakan yang mereka tuh yang mereka itu adalah mahasiswa kesehatan itu, jadi ada yang keperawatan, ada kesehatan masyarakat. Nah, sementara sebetulnya kalau apa ya, kompetensi atau keterampilan kader yang diharapkan di sini itu kan bukan hanya yang dari bidang kesehatan, tapi juga bisa dari semuanya, lebih ke arah komitmen atau motivasi dari santri tersebut untuk bisa menjadi kader santri sehat gitu. Karena sebetulnya kalau mahasiswa kesehatan kan juga sibuk ya, jadi sebetulnya kita juga sangat mengharapkan dari santri yang lain ya itu juga untuk bisa terlibat menjadi kader santri sehat. Nah, maka dari itu sebelum poskestra itu mulai beroperasi nanti ada pelatihan atau ada orientasi untuk kader santri sehat. Nah, pengalaman yang pernah saya dapatkan itu juga ternyata masih banyak kader santri saat ini yang belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai apa itu poskestren. Sehingga ketika kami tanyakan ya, itu ya mereka belum paham gitu apa itu poskestren. Maka harapannya dengan hadirnya buku ini itu bisa lebih membuka wawasan ya, memberikan insight apa itu poskestren, urgensinya apa, tahapan-tahapannya apa ya, termasuk kemudian komponen pembentuknya dan tip and trick atau strategi supaya bisa tetap survive dan tetap aktif. Next. Nah, ini bagian yang terakhir, ada bagian program kesehatan. Jadi ketika unitnya sudah berdiri, sudah ada kader, maka harapannya program kesehatannya itu bisa berjalan. Sehingga kemudian di bagian ini nanti dijelaskan mulai dari pendahuluan, lalu yang kedua identifikasi masalah kesehatan. Jadi sudah sesuai dengan siklus untuk ini ya, apa pengorganisasian program kesehatan itu mulai dari identifikasi masalah, need assessment, need analysis ya, kemudian ada community diagnosis, sampai kemudian ada perencanaan, jenis-jenis programnya apa saja, dan juga termasuk evaluasi program kesehatan. Kalau yang pernah saya dampingi itu memang upayanya itu lebih ke kuratif, jadi promotif dan preventifnya itu masih belum begitu maksimal. Memang ada upaya untuk, padahal kan setiap ponpes kan sudah ada madingnya ya, bahkan mungkin ada beberapa yang ada tim khusus untuk pers, apa, press ya, untuk jurnalistik di masing-masing ponpes itu kan harusnya juga bisa nanti berkolaborasi dengan pengelola poskestren untuk bisa menyediakan informasi-informasi kesehatan. Itu apalagi kaitannya dengan hoax, misinformasi itu kan juga sangat luar biasa ya yang ada di medsos, sehingga harapannya dengan hadirnya poskestren itu juga nanti bisa memaksimalkan upaya-upaya promotif dan preventif. Lalu ada upaya kuratif dan juga kemudian kaitannya dengan isu-isu lainnya yang sedang hype ya, atau yang sedang tren di sekarang ya, ada isu masalah perilaku, kesehatan, perilaku beresiko, termasuk juga kaitannya dengan kesehatan mental.
hasil identifikasi masalah di pesantren kan juga luar biasa ya, baik yang terkait dengan kalau di bidang saya kan ada kesehatan reproduksi. Banyak santri putri itu mengalami anemia, kemudian apa nanti ada juga yang pernah meneliti tentang bullying di pondok pesantren. Jadi bukan ke bullying sih, tapi senioritas ya itu ya termasuk bagian dari bullying itu juga ada temuan terkait dengan itu. Kemudian insomnia juga luar biasa, apalagi santri itu kan jadwalnya padat sekali, ya hafalannya banyak sekali. Kemudian akhirnya ada beberapa yang mengalami kesulitan tidur. Kalau kesulitan tidur, jadwalnya padat, kaitannya dengan hormon, hormon nanti bisa ke siklus menstruasi, siklus haid ya, atau kemudian juga nanti kaitannya dengan produktivitas dari santri di pondok pesantren. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa apa ya dengan hadirnya poskestan itu harapannya bisa membantu meminimalisir atau ya menangani masalah-masalah kesehatan yang sering dilaporkan terjadi di poskesren, baik kaitannya dengan masalah kebersihan, hygiene ya, atau juga isu-isu yang lainnya. Termasuk di yang pernah saya dampingi itu ada poskesren kuratifnya jalan, tapi ternyata untuk kesehatan lingkungannya itu masih banyak temuannya ya, kaitannya dengan masih banyak pesantren yang mengelola sampahnya itu dengan cara dibakar ya, kemudian ya masih banyak yang belum KTR apalagi itu, kemudian kepadatan, lalu sarana kaitannya dengan manajemen kebersihan menstruasi itu juga banyak sekali temuan-temuan yang sebetulnya itu bisa kita ayo bersama-sama nanti bisa dimaksimalkan. Salah satunya ya pertama dengan meningkatkan literasi kaitannya dengan poskestren. Harapannya ya buku ini nanti bisa memberikan tadi ya meningkatkan literasi para para dhuria, para pengasuh, santri-santri dan juga masyarakat lainnya kaitannya dengan poskestren ini. Next. Nah, ini juga ada beberapa testimoni dari berbagai pihak, ada dari eh, Puskesmas, ini ada Mas Doni, kemudian ada dari Kiai Haji Seranuddin, ada dari Gus Akib, ya, itu semuanya alhamdulillah sangat welcome, sangat apa ya mengapresiasi dengan hadirnya buku ini. Juga ada dari Pak Wahyudi dan sebagainya ya, ini nanti Bapak Ibu semuanya juga mungkin barangkali nanti setelah membaca akan memberikan testimoni juga monggo, sangat kami tunggu, sangat kami harapkan. Dan juga next tuh. Nah, mungkin tadi ya yang menyambung tadi juga yang disampaikan oleh Mas Fajrul nanti katanya dengan kolaborasi dan sebagainya, memang kami sangat mengharapkan banyak dukungan ya dari Bapak Ibu, dari mungkin Mas Mbak, kakak adik yang hadir di sini semuanya. Karena sebetulnya PR kita masih banyak ya. PR kita masih banyak, namun ya SDM, pendanaan dan sebagainya itu juga mungkin akan sangat apa ya, akan sangat membantu ketika Bapak Ibu semuanya bisa memberikan dukungan baik dukungan moral ataupun juga dukungan material dan yang lainnya. Mungkin demikian dari saya, Mbak Nitfa. Baik, terima kasih banyak Mbak Lulu dan Mas Fajrul juga. Tadi luar biasa ya.